Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Puspabela, NIM D10111171030. Saya merupakan mahasiswa Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Perhitungan Struktur Beton Bertulang Gedung 6 Lantai Sekolah Santo Petrus dengan Sistem Rangka Pemikul Momen. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Bapak Erwin Sutandar STMT, dan dosen pembimbing kedua saya, Bapak M. Yusuf STMT IPM. Saya juga berterima kasih kepada dosen pemuji utama saya, yaitu Pak Arianto STMT, dan dosen pemuji kedua saya, yaitu Pak C. Putra Handalan STMT. Dalam penjelasan proposal tugas akhir ini, saya akan membagi pokok bahasan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi perhitungan, yang keempat perencanaan awal. Pada pokok pembahasan yang pertama adalah pendahuluan, terdiri dari yang pertama latar belakang, pembangunan gedung Sekolah Santo Petrus guna memenuhi kebutuhan ruang belajar sebagai sarana pendidikan agar proses pendidikan terlaksana dengan lancar. Yang kedua, perencanaan gedung bertingkat harus mementingkan kekuatan dari struktur gedung tersebut. Yang ketiga, setiap perancangan bangunan di Kota Pontianak saat ini harus memperhitungkan parameter gaya gempa dikarenakan Kota Pontianak termasuk ke dalam zona gempa ringan berdasarkan peta gempa terbaru. Yang keempat, sistem struktur rangka penahan gempa yang digunakan adalah sistem rangka pemikul momen. Tujuan dari proposal tugas akhir ini adalah mampu merencanakan elemen-elemen struktur beton bertulang sesuai dengan prinsip sistem rangka pemikul momen. Yang kedua, dapat menghitung struktur bangunan sesuai dengan standar yang berlaku saat ini. Yang ketiga, mampu merencanakan dimensi penampang dan tulangan sesuai dengan syarat untuk menahan gaya-gaya yang bekerja pada suatu gedung. Yang keempat adalah mengembangkan pemahaman dalam penggunaan program analisis struktur untuk menganalisis gaya-gaya dalam. Yang kelima, dapat menggambarkan hasil perencanaan dalam bentuk gambar kerja beserta detailnya. Ruang lingkupnya yang pertama adalah struktur bangunan yang akan dianalisis meliputi struktur atas atau upper structure, yaitu pelat, balok, dan kolom, serta struktur bawah yaitu substructure, yaitu fondasi. Sistem pembebanan pada perencanaan tugas akhir ini mengacu pada SNI pembebanan terbaru, yaitu SNI 1727-2020, beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. Beban yang dihitung merupakan beban vertikal dan beban horizontal. Perhitungan gaya gempa menggunakan analisis respons spektrum berdasarkan SNI 1726-2019 tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Perencanaan menggunakan data gambar arsitektural gedung dan data penyelidikan tanah. Perencanaan tidak mencakup mekanikal elektrikal, saluran drainase, konstruksi atap, dan analisa anggaran biaya. Berikut ini adalah data perencanaannya. Struktur yang digunakan adalah beton bertulang dengan jumlah lantai 6, panjang bangunan 46 meter, lebar bangunan 39 meter, tinggi lantai basement 3 meter, tinggi lantai 1 5,4 meter, tinggi lantai 2 sampai 4,5 meter, dan tinggi lantai 6 adalah 5,5 meter. Jadi tinggi total bangunannya ada 31,9 meter. Berikut spesifikasi material yang digunakan pada perhitungan tugas akhir ini. Mutu beton atau SC prime adalah 30 MPa, mutu baja FY 400 MPa, dan mutu baja FY polos 240 MPa. Berikut ini adalah denah basement, denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4, denah lantai 5, denah lantai 6, tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakang. Selanjutnya ada sistem pembebanan.
Sistem pembebanan pada perhitungan tugas akhir ini mengacu pada SNI 1727/2020, beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. Metode desain yang digunakan adalah desain faktor beban dan ketahanan atau DFBK. Beban-beban pada SNI tersebut meliputi beban vertikal dan beban horizontal. Beban vertikal secara umum yaitu berupa beban mati dan beban hidup. Beban horizontal berupa beban gempa dan beban angin. Standar yang digunakan adalah SNI 2847/2019, persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Yang kedua SNI 1727/2020, beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. Yang ketiga ada SNI 1726/2019, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Yang keempat ada pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung. Metode penulisan. Yang pertama, studi pustaka, yaitu metode pengumpulan referensi dengan tinjauan pustaka. Yang kedua ada pengumpulan data. Data pada tugas akhir ini ditunjang dengan data-data sekunder, yaitu gambar kerja, denah, tampak, dan potongan, serta data hasil identifikasi tanah. Yang ketiga, penggunaan program analisis struktur. Program analisis struktur bertujuan untuk mempermudah penganalisis dalam pemodelan material struktur, pembebanan struktur, serta menganalisis gaya-gaya dalam yang bekerja. Sistematika penulisannya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi perhitungan, bab 4 perencanaan pendahuluan, bab 5 perencanaan utilitas bangunan, bab 6 analisis struktur, bab 7 kontrol perilaku struktur, bab 8 penulangan plat, bab 9 penulangan balok, bab 10 penulangan kolom, bab 11 perencanaan fondasi, dan bab 12 penutup, serta ada daftar pustaka dan lampiran. Bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari 6 subpokok bahasan. Yang pertama umum, yang kedua pembebanan, yang ketiga struktur atas, yang keempat sistem pemikul gaya seismik, yang kelima detail penulangan, dan yang keenam struktur bawah. Yang pertama umum, beton memiliki sifat utama yaitu sangat kuat terhadap beban tekan, tetapi juga bersifat getas atau mudah patah atau rusak terhadap beban tarik. Sifat utama dari baja tulangan adalah sangat kuat terhadap beban tarik maupun beban tekan. Baja tulangan harganya cukup mahal, sehingga penggunaan baja tulangan sedapat mungkin dihindari untuk memikul beban tekan. Berikut merupakan fungsi utama dari beton, yaitu untuk menahan beban atau gaya tekan. Yang kedua, menutup baja tulangan agar tidak berkarat. Sedangkan fungsi utama dari baja tulangan yaitu untuk menahan gaya tarik, meskipun juga kuat terhadap gaya tekan. Yang kedua, mencegah retak beton agar tidak melebar. Selanjutnya ada pembebanan. Struktur bangunan yang kuat semestinya dapat memikul beban-beban yang bekerja pada konstruksi bangunan tersebut. Pembebanan struktur harus mengacu pada standar yang berlaku saat ini, yaitu SNI 1727/2020, beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Yang pertama ada beban mati pasal 3, lalu beban hidup pasal 4, beban angin pasal 26 sampai 31, dan beban gempa pada SNI 1726/2019. Selanjutnya saya akan membahas tentang beban gempa. Di sini terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang beban gempa. Yang pertama, faktor keutamaan gempa dan kategori resiko bangunan pada pasal 4.1.2 SNI 1726/2019, klasifikasi situs pada pasal 5.3, wilayah gempa dan spektrum respon pasal 6, parameter percepatan gempa pasal 6.1, koefisien situs dan parameter respon spektral, percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget pasal 6.2, parameter percepatan spektral desain pasal 6.3, spektrum respon desain pasal 6.4, kategori desain seismik pasal 6.5, pemilihan sistem struktur pemikul gaya seismik pasal 7.2, ketidakberaturan horizontal dan vertikal pasal 7.3.3, redundansi pasal 7.3.4, pemilihan prosedur analisis pasal 7.6, geser dasar seismik pasal 7.8.1,
Penentuan periode fundamental pada pasal 7.8.2, distribusi gaya vertikal seismik pasal 7.8.3, distribusi gaya horizontal seismik pasal 7.8.4, pembesaran momen torsi tak terduga pasal 7.8.4.3, simpangan antar tingkat pasal 7.8.6, pengaruh P delta pasal 7.8.7, jumlah ragam pasal 7.9.1.1, batasan simpangan antar tingkat pasal 7.12. Berikut ini adalah gambar dari parameter gerak tanah SS. Selanjutnya ada gambar parameter gerak tanah S1. Lalu ada kombinasi pembebanan. Di sini terdapat kombinasi pembebanan dan kombinasi pembebanan dengan gaya gempa. Lalu ada faktor reduksi kekuatan. Faktor reduksi kekuatan yang digunakan dalam perancangan harus sesuai dengan tabel di samping, kecuali yang termodifikasi pada pasal 21.2.2, pasal 21.2.3, dan pasal 21.2.4 SNI 2847/2019. Selanjutnya ada pembahasan tentang pelat satu arah. Suatu pelat dikatakan pelat satu arah apabila LY dibagi LX lebih dari sama dengan 2, di mana LY dan LX adalah panjang dari sisi-sisinya. Batasan desain untuk pelat satu arah diatur pada pasal 7.3, kekuatan perlu 7.4, kekuatan desain pasal 7.5, batasan tulangan pasal 7.6, detail penulangan pasal 7.7. Pelat dua arah. Suatu pelat dikatakan pelat dua arah apabila perbandingan antara sisi panjang dan pendek tidak lebih dari 2. Berikut adalah pasal-pasal yang mengatur tentang pelat dua arah. Batasan desain pasal 8.3, kekuatan perlu pasal 8.4, kekuatan desain pasal 8.5, batasan tulangan pasal 8.6, detail penulangan pasal 8.7. Balok didefinisikan sebagai salah satu dari elemen struktur portal dengan bentang yang arahnya horizontal. Beban yang bekerja pada balok biasanya berupa beban lentur, beban geser, maupun torsi, sehingga perlu baja tulangan untuk menahan beban-beban tersebut. Berikut ini adalah pasal yang mengatur tentang balok. Selanjutnya ada kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka atau frame struktural yang memikul beban dari balok. Kolom meneruskan beban-beban dari elevasi atas ke elevasi yang lebih bawah hingga akhirnya sampai ke tanah melalui fondasi. Berikut ini adalah pasal-pasal yang mengatur tentang kolom. Selanjutnya, sistem rangka pemikul momen. Sistem rangka pemikul momen merupakan sistem struktur rangka yang elemen-elemen struktur dan sambungannya menahan beban-beban lateral melalui mekanisme lentur. Pengertian ini berdasarkan SNI 1726/2019. Sistem rangka pemikul momen dibagi menjadi 3, yaitu sistem rangka pemikul momen biasa pada SNI 2847/2019 pasal 8.3. Lalu ada sistem rangka pemikul momen menengah SNI 2847/2019 pasal 8.4. Lalu ada sistem rangka pemikul momen khusus SNI 2847/2019 pasal 18.6 sampai 18.7. Detail penulangan pada SNI 2847/2019 pasal 25 mengatur tentang detail penulangan. Di dalamnya terdapat kait standar, kait seismik, ikat silang, dan diameter sisi dalam bengkokan minimum. Lalu ada panjang penyaluran. Struktur bawah atau fondasi yaitu merupakan bagian terendah dari bangunan yang meneruskan beban bangunan ke tanah atau batuan yang berada di bawahnya. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk perhitungan fondasi. Yang pertama ada daya dukung satu tiang, yang kedua penentuan daya dukung izin dan faktor keamanan, yang ketiga jumlah tiang panjang, yang keempat efisiensi kelompok tiang, yang kelima daya dukung kelompok tiang, yang keenam pile cap, yang ketujuh tie beam atau slope. Bab 3 metodologi perhitungan. Metodologi perhitungan yang pertama adalah perencanaan pendahuluan. Tahap ini merupakan analisis perencanaan pendahuluan. Perencanaan pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk memperkirakan dimensi elemen-elemen struktur seperti pelat, balok, kolom, dan fondasi yang dilakukan secara manual. Yang kedua adalah perencanaan utilitas bangunan. Penulis juga akan merencanakan utilitas bangunan yaitu tangga dan lift. Pada tahap ini akan ditentukan dimensi pelat tangga dan bordes. Yang ketiga ada analisis struktur.
Pada tahap ini, penulis akan menganalisis beban-beban yang bekerja pada struktur utama gedung. Perhitungan gaya dalam dilakukan dengan bantuan program analisis struktur berdasarkan beban-beban yang bekerja pada struktur utama gedung. Yang keempat ada kontrol perilaku struktur, yaitu terdiri dari rasio partisipasi modal massa. Yang kedua perhitungan faktor skala gempa. Yang ketiga kontrol simpangan antar rantai. Yang keempat kontrol P delta. Yang kelima kontrol ketidakberaturan horizontal. Dan yang terakhir adalah kontrol ketidakberaturan vertikal. Metodologi perhitungan yang kelima adalah penulangan pelat. Gaya-gaya dalam yang didapat dari tahap sebelumnya digunakan untuk perencanaan tulangan. Struktur pada pelat lantai hanya menerima gaya vertikal yang diakibatkan beban mati dan beban hidup. Perhitungannya dikerjakan secara manual. Selanjutnya, metodologi perhitungan yang keenam adalah penulangan balok. Penulangan pada balok bermaksud untuk menentukan jumlah tulangan lentur dan tulangan geser balok. Jumlah kebutuhan tulangan untuk setiap elemen dihitung secara manual. Yang ketujuh ada penulangan kolom. Gaya-gaya dalam pada tahap analisis struktur digunakan untuk perhitungan penulangan kolom. Jumlah kebutuhan tulangan pada kolom dihitung secara manual. Perencanaan tulangan akan disesuaikan dengan sistem rangka pemikul momen. Yang kedelapan, perencanaan fondasi. Pada tahap perencanaan fondasi akan dipilih jenis fondasi yang sesuai dengan kondisi tanah lokasi gedung. Perencanaan fondasi meliputi perhitungan gaya aksial yang bekerja, perencanaan pile cap, perencanaan elemen balok slope, dan penulangannya. Yang kesembilan ada diagram alir. Berikut ini merupakan diagram alir perhitungan. Pokok bahasan yang keempat atau yang terakhir adalah perencanaan pendahuluan. Pada perencanaan pendahuluan, dihitung perencanaan awal balok. Digunakan mutu beton 30 MPa, mutu baja 400 MPa. Balok yang saya tinjau di sini adalah balok dengan satu ujung menerus dengan panjang 8 meter. Rumus yang digunakan H- sama dengan L dibagi 18,5 dikali 0,4 ditambah FY per 700 didapat H- 420,077 mm. Dari perhitungan H- tersebut diambil H pakai adalah 600 mm. Ditentukan B adalah 300 mm. Berikut ini saya tampilkan tabel hasil perhitungan perencanaan awal balok. Ini adalah perhitungan balok induk. Selanjutnya balok anak. Lalu ada perhitungan perencanaan awal pelat. Di sini yang pertama dikerjakan adalah perhitungan panjang bentang bersih pada plat tersebut, yaitu LNY didapat 3750 dan LNX didapat 3700 mm. Lalu dicari rasio bentang bersihnya, didapat 1,014. Dikarenakan rasio bentang bersih tersebut kurang dari 2, maka plat tersebut merupakan plat dua arah. Setelah dicari rasio bentang bersihnya, lalu dicari rasio kekakuan lentur. Asumsi awal plat adalah 100 mm. Di sini ada perhitungan perencanaan awal plat pada balok L, balok induk 2, 30/60. Didapat lebar efektifnya 800 dan 700. Diambil nilai B yang terkecil yaitu 700 mm. Lalu momen inersia balok didapat 7,479 dikali 10 pangkat 9. Lalu momen inersia pelat didapat 1,667 dikali 10 pangkat 8. Selanjutnya didapat rasio kekakuan lentur balok terhadap kekakuan lentur pelat yaitu 44,873. Setelah didapat alfa M, maka dicari nilai rata-rata dari alfa M tersebut. Didapat alfa FMP1 25,966, alfa FMP2 21,444, alfa FMP3 15,787, alfa FMP4 20,309. Dikarenakan alfa FM-nya lebih dari 2, maka rumus yang digunakan adalah H- sama dengan LN dikali 0,8 ditambah FY per 1400 dibagi 36 ditambah 9 beta
dan 90. Tebal minimum plat P1 adalah 90,232, tebal minimum plat P2 90,232, tebal minimum plat P3 87,775, tebal minimum plat P4 adalah 87,775. Dikarenakan tebal minimum plat perhitungan lebih dari H minimum, maka perhitungan tersebut memenuhi persyaratan. Perencanaan awal kolom. Digunakan metode tributary area untuk menghitung dimensi awal perencanaan kolom. Berikut ini adalah gambar kolom yang saya tinjau. Selanjutnya adalah perhitungan beban mati pada perencanaan awal kolom. Pertama, dihitung balok BI 2 didapat 3,6 kN per meter, BA1 1,2 kN per meter, dan plat 2,4 kN per meter persegi. Di sini ada beban hidup, lalu beban mati tambahan, yaitu beban plafon plus penggantung, beban akibat genangan air hujan setinggi 5 cm, berat penutup lantai berupa adukan semen 3 cm dan keramik 1 cm, berat plumbing dan instalasi listrik, berat dinding pasangan batako berlubang, dan plesteran 2 x 1,5 cm dengan tinggi 5,4, 4,5, dan 5,5. Setelah perhitungan beban mati dan beban hidup tersebut, di sini ada rekap hasil perhitungannya. Untuk lantai basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6. Selanjutnya dihitung untuk kombinasi pembebanannya. Lalu diketahui beban atap yaitu 73,7 kN didapat dari program analisis struktur. Selanjutnya, saya rencanakan dimensi kolom 60 x 60 cm. Perhitungan yang saya ambil di sini lantai basement. AG sama dengan S kuadrat, didapat nilainya 3600 cm kuadrat. Lalu berat sendiri kolom 275,616. Beban aksial yang bekerja pada kolom lantai basement adalah berat pada lantai basement ditambah berat lantai 1, ditambah berat lantai 2, ditambah berat lantai 3, ditambah berat lantai 4, ditambah berat lantai 5, ditambah berat lantai 6, ditambah beban atap, ditambah 1,2 berat sendiri kolom. Didapat 6711,504 kN. Di sini didapat AG sama dengan 1/23,396. Diambil contoh perhitungan pada lantai basement dengan rumus S sama dengan akar dari AG. Maka didapat S adalah 533,598 mm. Dikarenakan asumsi awalnya adalah 600 mm, maka dimensi tersebut memenuhi persyaratan. Selanjutnya ada perencanaan awal balok slope. Diambil bentang yang 8 meter, didapat H minimumnya 420,077 mm. H dipakai adalah 900 mm dan B pakai adalah 500 mm. Selanjutnya dihitung kekakuan kolom 60/60 didapat 0,0144 E dan kekakuan balok slope 50/90 didapat 0,0152 E. Dikarenakan kekakuan balok slope lebih dari kekakuan kolom, maka perhitungan tersebut memenuhi persyaratan. Perencanaan awal fondasi. Berikut ini adalah lokasi fondasi tinjauan dengan jenis fondasi dalam spoon pile. Diameter spoon pile-nya 45 cm, berat tiang spoon pile 242 kg, berat pada fondasi asumsi awal 6711,504 kN. Mutu beton 30 MPa, mutu baja tulangan 400 MPa, dan rencana tulangan utama yaitu diameter 19. Berikut ini adalah tabel NSPT. Yang pertama dicari nilai NSPT rata-rata didapat 11,222, lalu dicari bearing layernya didapat 1,25. Setelah mencari bearing layer dicari NB didapat 31, lalu mencari luas penampang dasar tiang didapat 0,159. Selanjutnya luas selimut tiang didapat 50,914 meter persegi. Lalu dicari daya dukung setiap tiang pancang atau QU sama dengan 311,567 ton. Lalu dicari daya dukung izin masing-masing tiang pancang didapat 124,627.
Berat tiang spoon pile diketahui 242, maka berat tersebut dikalikan dengan panjang fondasi atau kedalaman fondasi yaitu 36 meter, didapat 8,712 ton. Daya dukung izin tiang pancang dikurangi berat sendiri yaitu 115,915 ton. Selanjutnya ada perencanaan awal pile cap. Didapat panjang pile cap 4,05 meter, lalu lebar pile cap 4,05 meter, tebal pile cap 90 cm. Perhitungan tersebut lalu dikontrol dengan mencari WP, didapat 35,429 ton, PS 684,383 ton. Selanjutnya berat total yang dibebani pada fondasi adalah 719,812 ton. Jumlah tiang yang dibutuhkan sementara adalah 6,210. Maka asumsi awal 9 buah tiang dapat digunakan. Selanjutnya daya dukung kelompok tiang. Berikut ini adalah perhitungan daya dukung kelompok tiang. Didapat efisiensi kelompok tiang yaitu 0,727, daya dukung kelompok tiang 758,316 ton. Untuk kontrolnya yaitu QAG lebih dari W total, maka perhitungan tersebut memenuhi persyaratan. Selanjutnya ada spektrum respon desain. Spektrum respon desain dibagi menjadi 5 dalam perhitungan ini. Yang pertama menentukan kategori resiko struktur bangunan dan faktor keutamaan. Yang kedua menentukan parameter percepatan gempa. Yang ketiga menentukan kelas situs. Yang keempat menentukan koefisien situs dan parameter respon spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan resiko tertarget. Yang kelima, menentukan spektrum respon desain. Berikut ini adalah koordinat lintang dan bujur pada Sekolah Santo Petrus. Dikarenakan Sekolah Santo Petrus merupakan fasilitas pendidikan, maka Sekolah Santo Petrus termasuk ke dalam kategori 4 dengan faktor keutamaan gempa 1,5. Selanjutnya menentukan parameter percepatan gempa. Parameter percepatan gempa ini didapat dari Puskim dengan link rsa.ciptakarya.pu.go.id 2021. Didapat SS 0,1617 dan S1 0,0506. Lalu di sini saya tampilkan lagi nilai NSPT untuk mencari nilai N-bar. Didapat nilai N-bar 6,901. Karena N-bar kurang dari 15, maka lokasi yang saya tinjau termasuk situs SE atau tanah lunak. Selanjutnya menentukan koefisien situs dan parameter respon spektral. Yang pertama FA 2,4, FV 4,2, SMS 0,39, SM1 0,21, SDS 0,26, SD1 0,14. Selanjutnya menentukan spektrum respon desain. Yang pertama untuk periode T kurang dari sama dengan T0, didapat SA 0,103. Yang kedua T di antara T0 dan TS, didapat SA 0,177. Untuk periode T di antara TS dan TL didapat SA sama dengan 0,26. Untuk periode T lebih dari TL, SA didapat 0,021. Berikut ini saya tampilkan hasil perhitungan nilai SA. Berikut ini adalah spektrum respon desain yang didapat dari data tabel sebelumnya. Sekian penjelasan proposal tugas akhir saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.